Siap untuk dimulai? Silahkan. Baik, mari kita mulai aja acara untuk kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, semoga selalu senantiasa Allah menyayangi, melindungi, dan juga menyehatkan kita semua. Dan lebih dari itu, semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitas, kemudahan, dan keberkahan agar bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para jamaah yang telah menyempatkan hadir untuk acara kajian Juanda pada topik yang kelima dengan tema Ibnu Taimiyah dan Gerakan Pembaharuan Islam yang akan dijelaskan oleh Ustadz Wahyudi Abdur Rahim yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir pada periode 2008 sampai 2010. Kepada Ustadz Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersama, masih dapat bertemu, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini sesungguhnya adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat ensiklopedis, menguasai banyak ilmu pengetahuan. Sehingga untuk mengupas Ibnu Taimiyah ini sesungguhnya bukan perkara mudah, berat sesungguhnya. Berbeda ketika kita mengkaji misalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini memang juga sama-sama ensiklopedis, tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini lebih terkenal sebagai seorang teolog, sehingga buku-buku yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita kebanyakan adalah buku yang terkait dengan teolog ilmu kalam. Sementara Ibnu Taimiyah ini luar biasa. Beliau ini teolog, beliau ini faqih, beliau ini usuli, beliau ini mufassir, beliau ini mujahid, beliau ini seorang tokoh pembaharu, beliau ini bahkan seorang sufi. Jadi mungkin jarang orang yang tahu kalau Ibnu Taimiyah itu adalah seorang sufi, tetapi beliau sungguhnya adalah seorang sufi yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mengarang beberapa kitab terkait dengan tasawuf. Ini Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu karyanya sangat banyak. Yang paling terkenal yang di hadapan kita itu ya biasanya Majmu' Fatawa yang sampai 37 jilid, 36 jilid ya kan. Tetapi masih ada karya-karya lain yang sangat luar biasa, semisal Ta'arudul Aqli wan Naqli yang sampai 11 jilid, kemudian Al-Iqtida'us Mustaqim dan sebagainya. Saya sendiri sini membawa banyak sekali buku Ibnu Taimiyah. Saya lihat teman sebagian besar buku Ibnu Taimiyah sudah saya kirim ke Indonesia, tapi masih ada beberapa yang saya pegang. Ini Majmu'atul Rasail wal Masail ini filsafat ini. Filsafat ilmu kalam. Ini 2 jilid ini. Ini Ibnu Taimiyah. Terus ini ada juga Al-Istiqomah. Ini juga terkait dengan macam-macam, tapi banyak juga membahas tentang tauhid, tentang ilmu kalam. Termasuk juga kritikan-kritikan beliau tentang sufi. Kemudian ini ada juga tawasul.
Ini yang sering menjadi menggegerkan dunia sufi terkait dengan tawasul, apakah boleh tidak tawasul dengan ahli kubur, tawasul dengan dengan orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Ada lagi, ini ada Iqtidah Shiratal Mustaqim. Ini juga karya Ibnu Taimiyah. Ini bahasanya juga macam-macam juga. Dari ilmu kalam, dari dari filsafat, bahkan nih fi hukmil a'yan wal makan wal zaman, ruang waktu itu masuk bahasan apa ya? Fisika kali ya. Nah, ini ada buku namanya Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib ini merupakan syarah, aslinya itu karya Al-Arif Ar-Rabbani Abdul Qadir Ar-Jailani. Karya Abdul Qadir Ar-Jailani. Tapi yang mensyarah, ini kitab ini jarang nih, yang mensyarah Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Loh, katanya Ibnu Taimiyah itu anti sufi, tapi sini kok mensyarah kitab sufi. Ya, coba nanti kita bedah ya. Ibnu Taimiyah. Kemudian ada buku lain yang juga sangat terkenal, ini namanya Ar-Raddu Al-Mantiqiyin, kritik terhadap ilmu mantik. Ini juga karya Ibnu Taimiyah. Meskipun demikian, banyak juga orang-orang yang mengkantor atau mengkaji tentang Ibnu Taimiyah. Risalah. Ini buku terkait dengan karya siapa ini? Mustafa Muhammad Hilmi. Ini mengkaji tentang filsafat Ibnu Taimiyah. Judulnya apa? Manhaju Ulama Il Hadis wa Sunnah fi Usuluddin, ilmu kalam. Tetapi yang dikaji pemikiran Ibnu Taimiyah. Ini kritik terhadap kitab tawasulnya Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah katanya kan mengkritik tawasul. Nah, ini kritikannya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah nulis tentang tawasul, dikritik lagi. Kemudian ini ada buku juga pemikiran as-salaf wa salafiyah baina tanzih wa tasbih. Ini buku tebal, ini juga mengkritik pemikiran Ibnu Taimiyah. Ini buku khusus lagi nih. Ibnu Taimiyah wa Istinaful Qaulil Falsafi Islam. Ini buku terkait kajian tentang filsafatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian ini juga buku yang biasanya di Indonesia bikin rame juga ini. Al-Jawabul Bakhir fi Zuwaril Maqabir, khusus terkait hukum orang yang ziarah kubur. Ibnu Taimiyah. Ini karya Ibnu Taimiyah ini. Ada buku juga yang 2 jilid tebal, ini 1 jilidnya aja segini, lihat. 1 jilidnya segini. Ini 2 jilid, judulnya Mauqifu Ibnu Taimiyah min Tasawuf. Jadi posisi Ibnu Taimiyah dalam bidang tasawuf. Nah, ini ada lagi nih, Al-Insaf fima uthira haulal khilaf. Ini kritik Ibnu Taimiyah. Wah, tebalnya minta ampun. Ada lagi buku ini kajian biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hayatuhu wa aslu ar-ufidiyah. Ibnu Taimiyah, kehidupannya, masanya, pendapat-pendapat fikih. Kemudian ada lagi buku tebal ini, mengkaji tentang filsafat Ibnu Taimiyah. Mauqifu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min ara'il falsafah wa manhajhu fi irdiha. Nah, ini tebalnya minta ampun, mengkaji tentang filsafat Ibnu Taimiyah. Jadi intinya Ibnu Taimiyah itu luar biasa, dan sesungguhnya ketika kita bedah ini juga berat. Tapi beliau juga seorang politisi, menulis buku politik Islam juga. Nah, ini judulnya ini. Ini judulnya As-Siyasah Asy'ariyah. Punya Ibnu Taimiyah khusus tentang politik Islam. Nah, jadi yang akan kita kasih ini sungguhnya ulama yang sangat luar biasa. Satu sisi juga mungkin kontroversi. Nah, tapi itu adalah hal yang biasa. Salah seorang mujtahid yang memang punya pemikiran yang independen, kadang kontroversi itu sangat biasa. Beliau namanya Ahmad aslinya itu kan. Taqiyuddin itu nama bapaknya. Al-Harrani biasanya. Al-Harrani itu nama tempatnya. Kalau Abu Zahra mengatakan beliau ini sungguhnya orang Kurdi. Kurdi itu letaknya kalau sekarang sebagian ada di Irak, sebagian ada di Suriah. Nah, lahir tahun 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah. Pada masa Ibnu Taimiyah ini kebetulan masa-masa sulit bagi umat Islam. Karena pada waktu itu umat Islam sedang mendapat gempuran luar biasa dari 2 sisi. Yang pertama tentara salib, yang kedua dari Tatar. Sementara Tatar itu sudah menghancur luluh lantakan Baghdad,
kemudian merasa ingin bergerak ke Syam. Waktu itu dunia Islam sudah terpecah-pecah, istilahnya itu sudah duailat, sudah negara-negara kecil-kecil, ya kayak sekarang lah. Ada Mesir, ada Zaire, ada Indonesia, ya kan kecil-kecil loh. Kalau zaman Abbasiyah kan besar. Zaman Bani Umayyah seluruh dunia Islam itu hanya satu khalifah saja, Khalifah Bani Umayyah. Zaman Bani Abbas ada 2 khalifah saja, Khalifah Bani Abbas sama Bani Umayyah yang di Andalus. Tetapi terakhir setelah Baghdad itu dihancurkan oleh Mongol, maka umat Islam itu tidak punya khalifah. Akhirnya khalifah yang ada di Baghdad lari ke Mesir. Negara Islam terpecah-pecah, duailat menjadi negara-negara kecil. Pada umur 7 tahun ini dari Harran dibawa oleh ayahnya Taqiyuddin. Taqiyuddin ini ayahnya ini seorang ulama besar juga. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya keluarga yang memang cinta ilmu dan alim. Kakeknya juga seorang ulama besar juga. Ada buku yang ditulis oleh kakeknya, kemudian dilengkapi oleh ayahnya Taqiyuddin, kemudian dilengkapi lagi oleh Ibnu Taimiyah. Judulnya itu Al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh. Ilmu usul fikih. Itu tulisan dari kakeknya, kemudian disempurnakan oleh ayahnya dan dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi memang keluarga Ibnu Taimiyah itu adalah keluarga yang luar biasa. Tahun berapa? Umur 7 tahun pindah dari Harran ke Damaskus karena memang kondisi luar biasa, serangan Tatar meluluhluntakkan Baghdad, kemudian menghancurkan berbagai wilayah Islam, dan ayahnya ini ke Damaskus dengan membawa buku-buku di gerobak, dibawa ke gerobak. Ibnu Taimiyah ikut, dan Ibnu Taimiyah itu orangnya terkenal sangat cerdas, sangat cerdik, sekali baca hafal lah setelah kalau zaman sekarang itu, pinternya minta ampun. Sampai ketika di Damaskus sendiri, orang-orang itu sangat takjub dengan kemampuan hafalan Ibnu Taimiyah. Di Damaskus beliau juga yang pertama jelas belajar dari ayahnya sendiri, dan ayahnya ini sampai di Damaskus diberi tempat di masjid lah, atau di madrasah. Kalau madrasah itu zaman sekarang mungkin universitas lah ya, universitas. Beliau ngajar di sana. Kemudian Ibnu Taimiyah sendiri belajar dari ayahnya, kemudian belajar dari ulama-ulama lain yang ada di Damaskus. Lebih dari 200-an ulama yang beliau kelilingi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, baik ilmu hadis ataupun ilmu lughah ataupun macam-macam. Beliau pelajari di Damaskus sampai beliau umur 21 tahun, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, maka yang duduk di kursi ayahnya untuk memberikan fatwa dan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya adalah Ibnu Taimiyah. Jadi umur 21 tahun itu sudah menjadi dosen dan menjadi guru besar, dan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu disegani. Ya, kalau zaman dulu itu yang berani mengajar di universitas, di masjid itu pasti sudah kemampuannya luar biasa gitu. Mempunyai kemampuan kafaah ilmiah, kemampuan keilmuan yang luar biasa. Ibnu Taimiyah itu 21 tahun sudah berani menggantikan posisi bapaknya di Masjid Damaskus. Dan pendapat-pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh para ulama lainnya karena saking pinternya, hafalnya kuat. Jadi kalau ngasih pengajaran tentang fikih, itu orang sampai takjub, seakan-akan tidak ada ahli fikih seperti Ibnu Taimiyah. Kalau lagi ngajar tafsir, seakan-akan tidak ada ahli tafsir sehebat Ibnu Taimiyah. Kalau lagi ngajar lughah bahasa, seakan-akan tidak ada pakar bahasa yang lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Luar biasa itu Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah itu punya, selain cerdas, Ibnu Taimiyah itu sangat rajin. Rajin dalam artian apa? Rajin untuk keliling mencari ilmu pengetahuan, rajin untuk muzakarah, membaca buku. Tradisi umat Islam waktu itu, kalau ada universitas, madrasah ya, universitas itu pasti sampingnya ada perpustakaan, dan biasanya perpustakaannya besar-besar itu. Dan Ibnu Taimiyah di situ rajin untuk membaca buku di perpustakaan ketika ada di Damaskus. Berbagai cabang ilmu pengetahuan disantap sama Ibnu Taimiyah, baik bahasa, baik tafsir, baik filsafat, bahkan filsafat lama, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya, termasuk juga pendapatnya Al-Kindi, Ibnu Sina terutama, pendapatnya Ghazali disantap habis-habisan, termasuk juga pendapat-pendapatnya dari Ikhwanus Sofa. Jadi ilmu pengetahuan tentang filsafat luar biasa, bahkan juga ilmu mantik.
Ibnu Taimiyah itu sangat mendalami ilmu mantik. Bahkan kemudian menulis 2 buku terkait ilmu mantik yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, yaitu kritik kepada para pakar mantik. Nah, ini terutama kritik Ghazali itu. Dan yang kedua adalah Naqdul Mantik, kritik ilmu mantik. Luar biasa. Kalau ulama kalam itu terbiasa dengan ilmu mantik, Ghazali Ibnu Taimiyah mengkritik ilmu mantik itu. Jadi kemampuannya luar biasa dalam filsafat dan ilmu mantik. Tapi anehnya pengikutnya sekarang justru mengharamkan ilmu mantik. Nah, kalau Ibnu Taimiyah bukan mengharamkan, tetapi menggugurkan teori mantik dengan mantik. Jadi teori mantik itu sangat bagus, kemudian tetapi menurutnya punya kelemahan yang sangat fundamental, maka dikritiklah ilmu mantik dengan ilmu mantik. Itu Ibnu Taimiyah. Kemudian juga belajar firaq Islamiyah, kelompok-kelompok Islam, karena waktu itu memang di Damaskus itu kelompok Islam luar biasa, terutama Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah itu merajalela di mana-mana, dan Syiah Batiniyah ini kan sebelumnya kan berkembang di Mesir. Waktu Mesir itu di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Nah, ketika dinasti Fatimiyah memang sangat kuat di Mesir, kemudian pemikirannya kemana-mana, termasuk ke Damaskus. Nah, Hatta sampai ketika di Mesir sudah runtuh pun pemikiran-pemikiran Syiah Batiniyah itu yang ada di Damaskus masih juga berkembang, dan di situ Ibnu Taimiyah mulai mengkaji terkait pemikiran Syiah Batiniyah, termasuk juga mengkritik pendapat-pendapat selain Syiah Batiniyah, Asy'ariyah juga tidak lepas dari kritikan, tasawuf tidak lepas dari kritikan, dan lain sebagainya. Ini luar biasa Ibnu Taimiyah ini memang. Sampai kemudian tahun berapa? 697 kalau tidak salah, itu terjadi 693 itu ada krisis atau ada fitnah seorang Kristen yang mengumpat Nabi Muhammad. Maka Ibnu Taimiyah keras itu, dan sampai menulis buku Al-Jami' Shahih fi Man Baddala Dinal Masih itu, ya kan. Kemudian Sailul Maslul itu terkait dengan buku yang hukum orang yang mengumpat Nabi Muhammad. Sailul Maslul itu artinya pedang yang terhunus. Itu gara-gara tahun 693 ada orang Kristen yang mengumpat Nabi Muhammad, akhirnya ramai macam-macam. Ibnu Taimiyah itu akhirnya yang menangkap orang ini, dilaporkan ke pengadilan. Tahun 697 Masehi, Tatar datang dari Baghdad akan masuk ke Damaskus. Wah, udah ketakutan semua orang. Udah pada ketakutan orang Damaskus, karena memang terkenal kalau Tatar datang itu ya ngobrak-abrik, menghancurkan. Maka orang-orang waktu itu sudah ragu-ragu untuk berjihad atau menyerah gitu, karena sudah secara spiritual sudah ketakutan duluan gitu. Tapi sampai akhirnya kemudian Ibnu Taimiyah mengirim surat ke Nasir Ibnu Qalawun di Mesir, karena Syam itu waktu itu masih di bawah wilayah Mesir, Mamalik Mesir. Nah, itu Syam itu masih di bawahnya, sehingga dia mengirim surat ke Nasir Qalawun. Waktu itu Nasir juga khalifah yang ada di Mesir, atau raja sultan yang ada di Mesir, ragu-ragu untuk melawan Tatar, karena memang Tatar ini terkenal kuat dan suka menghancurkan. Tapi dengan surat yang dikirimkan Ibnu Taimiyah supaya kita itu berani melawan untuk berjihad, akhirnya kemudian Nasir ini mengirimkan pasukan besar ke Damaskus. Sebelum pengiriman pasukan ini, sesungguhnya Ibnu Taimiyah sudah beberapa kali berdialog dengan Kozan, kalau nggak salah itu nama waktu itu, yang sedang menguasai, yang Tatar yang sedang menguasai di Timur Tengah waktu itu, namanya Kozan. Kozan ini sudah masuk Islam, tapi ya Islam KTP atau apalah setelah itu, tapi masih kejam, masih luar biasa lah istilahnya kan. Berdialog supaya Kozan ini, si Tatar ini tidak masuk ke Damaskus dan tidak menghancurkan Damaskus itu, sampai akhirnya bisa sukses selama kalau tidak salah 2-3 tahun. Berkat keberanian negosiasi Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan hanya seorang ulama, tapi negosiator ulung juga gitu. Berani mewakili umara ataupun para gubernur yang ada di Syam untuk datang sendiri langsung menemui Kozan yang ada di luar Syam supaya mereka tidak menyerang Syam. Dan memang Ibnu Taimiyah itu orangnya, haibahnya itu tinggi. Jadi kalau ngomong apa itu wibawanya luar biasa. Kozan itu ketika Ibnu Taimiyah datang itu merasa
apa ya, keder melihat Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah itu dihormati. Padahal biasanya yang namanya Tatar itu kalau ada musuh tuh kejamnya minta ampun, tapi Ibnu Taimiyah datang dihormati gitu. Sampai kemudian Ibnu Taimiyah minta agar tidak menyerang, ya udah tunduk sampai akhirnya tidak mau menyerang ke Syam selama kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun. Tapi kemudian tahun 600 berapa? 99 atau berapa? Itu Tatar akan menyerang sehingga Ibnu Taimiyah mengirim surat ke Mesir, ke gubernur ke apa namanya, sultan yang ada di Mesir untuk mengirimkan pasukan, dan dikirimkan pasukan. Kemudian Ibnu Taimiyah bersama dengan orang-orang yang ada di Syam, karena menurut Ibnu Taimiyah jihad ini sudah wajib, bukan hanya militer. Semua rakyat Syam, semua kaum muslimin harus ikut jihad, berperang. Maka Ibnu Taimiyah pun ikut berperang, ikut maju ke medan perang. Waktu itu umurnya kisaran 40-an tahun lah, jadi masih ya lumayan muda lah. Ikut berperang melawan Tatar, dan waktu itu dimenangkan oleh umat Islam. Ini jasa Ibnu Taimiyah. Jasa Ibnu Taimiyah karena beliau itu ketika umat Islam dalam kondisi lemah secara maknawiyah, secara spiritual lemah, takut, dan banyak ingin pada berhijrah, ingin pada pergi dari Syam karena takut dengan kedatangan Tatar, tetapi Ibnu Taimiyah menahan mereka, jangan pergi, tetap di Syam, kita lawan pasukan Tatar, kita bisa. Nah, kan seperti itu. Dikumandangkan semangat jihadnya, dan beliau ternyata bukan hanya seorang ulama yang pandai menulis, bukan hanya seorang ulama yang pandai berdebat, ya kan? Tetapi ketika kondisi umat Islam seperti itu, diserang musuh, ya dilawan. Jihad ya jihad, seperti itu. Itulah hebatnya Ibnu Taimiyah. Maka di Syam ini Ibnu Taimiyah sangat dicintai oleh rakyat dan dicintai oleh pemerintah yang ada di Syam waktu itu. Meskipun kadang fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ini kadang agak kontroversi, tetapi karena semua tahu haibahnya, ilmunya luar biasa. Kalau ngasih pendapat itu selalu Quran Sunnah dan pendapat para ulama. Ulama mazhab itu hafal di luar kepala istilahnya. Ketika ada persoalan kasih Quran Sunnah, kasih pendapat para ulama mazhab, sangat luar biasa. Dan secara fikih memang Ibnu Taimiyah itu hambali secara fikih. Sampai akhir hayatnya pun meskipun banyak istihad yang independen, tetapi seringkali tidak lepas dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, karena memang beliau itu termasuk pengikut Hambali, dan ketika membandingkan pendapat-pendapat Imam Hambali dengan ulama lain, beliau mengatakan pendapatnya Imam Ibnu Hambal ini paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, karena selalu mengaitkan hukum-hukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Memang Ibnu Hambal ini juga terkenal dengan ahlul hadis. Imam Ahmad ini ahlul hadis. Maka fikihnya Imam Ahmad itu modelnya ya model fikih ahlul hadis. Kalau Imam Syafi'i kan menggabungkan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, tengah-tengah. Kalau Ibnu Hambal lebih kepada ahlul hadis, dan Ibnu Taimiyah secara fikih Hambali, maka sangat menyanjung, memberikan pujian terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Sampai pada akhirnya ada beberapa pendapat terkait dengan ketuhanan, terutama tauhid, yang beliau juga sering menyerang kalangan Asy'ari dan sebagainya. Akhirnya beliau diundang oleh Nasir Ibnu Qalawun yang ada di Mesir atas permintaan para ulama di Mesir untuk mengundang Ibnu Taimiyah ke Mesir untuk dites, diuji, apakah dia melenceng dari akidah atau tidak. Nah, di Mesir sendiri sesungguhnya yang menjadi qadhi waktu itu adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan sangat keras serta sangat fanatik dengan pendapatnya Imam Asy'ari, sangat Asy'ari banget dan fanatik terhadap pendapatnya Imam Asy'ari. Waktu itu ketika hendak pergi ke Mesir tahun 700 sekian, 704 atau berapa, itu sesungguhnya para ulama yang ada di Syam, bahkan juga para umara, para PNS-nya, para pemerintahnya, sudah memberikan peringatan kepada Ibnu Taimiyah, kamu jangan ke Mesir, jangan ke Mesir. Kalau kamu ke Mesir, kamu itu pasti akan dipenjara kamu. Itu mereka itu hanya makar saja, minta kamu ke Kairo, nanti kamu diadili, setelah itu kamu akan dipenjara. Tapi Ibnu Taimiyah punya pendirian yang cukup kuat, cukup keras. Ibnu Taimiyah itu orangnya orangnya itu teguh pendirian. Kalau udah punya kayak begini ya begini. Kalau menurut saya benar begini ya begini gitu. Jadi yang namanya penjara apa itu belakangan lah. Yang penting kita punya
punya pendapat, dan menurut saya pendapat itu benar, jalan-jalan. Itu maka Ibnu Taimiyah merasa selama saya dituduh salah, ya saya harus membuktikan kok saya ini benar, saya berangkat. Meskipun ditahan, orang Syam juga sebenarnya penduduk Syam itu sangat mencintai Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu yang punya jasa besar menyelamatkan Syam dari serangan Tatar kan. Mereka yang Ibnu Taimiyah yang membangkitkan semangat jihad, yang istilahnya itu pahit getir di Syam bersama-sama lah. Bahkan ketika orang Syiah Batiniyah berkhianat, Ibnu Taimiyah membangkitkan semangat bahwa Syiah itu begini-begini. Ketika orang Kristen itu mengusulkan supaya kalau Anda ke Arab, itu biasanya orang Kristen itu punya imamah, punya ya peci lah gampangnya, cuman pecinya itu bulat. Nah, kalau di Azhar itu atasnya merah, kemudian sini itu putih, tapi atasnya merah. Nah, orang Kristen itu kalau di Mesir, amamahnya itu, kepalanya itu hitam, ininya hitam. Nah, sehingga waktu itu orang Kristen itu minta supaya janganlah kita dibedakan, masa dari segi pakaian aja dibedain, masa amamahnya pecinya orang Kristen sama pecinya orang Islam dibedain, samainlah. Ibnu Taimiyah menolak keras. Kenapa menolak keras? Pokoknya pecinya orang Kristen harus berbeda dengan pecinya orang Islam. Kok bisa? Ibnu Taimiyah punya alasan. Salah satu alasannya adalah dari waktu perang salib itu beberapa orang-orang Kristen itu berkhianat gitu. Ibnu Taimiyah nggak mau kecolongan. Ini kalau nggak dibedain, nanti kita nggak bisa membedakan mana orang Kristen sama orang Muslim, mana kiai Kristen atau mana rohib, mana kiai Kristen, apa kiai Kristen namanya, pendeta, nggak bisa bedain nanti. Pokoknya bedakan, tetap bersikukuh bedakan. Jadi kalau di Mesir hitam, aninya namanya topi, topinya orang Kristen. Kalau orang Islam itu Azhar, sini putih, atasnya merah. Memang dibedakan, sampai sekarang sudah dibedakan. Nah, dulu mereka pernah minta disamakan, maka Ibnu Taimiyah termasuk yang menolak karena punya pengalaman buruk. Pengalaman buruknya diantaranya adalah bahwa orang Kristen ini pernah berkhianat waktu perang salib. Kemudian mereka juga pernah mengumpat Nabi Muhammad. Pokoknya harus hati-hati. Kalau emangnya beda kan bisa dicek, itu bisa diawasi. Diawasi apakah, karena memang kondisinya masih genting waktu itu. Tatar masih ada, tentara salib masih ada, jadi kita harus waspada. Ibnu Taimiyah juga seperti kita harus tetap waspada. Nah, maka ketika beliau ingin ke Mesir itu rakyatnya yang tahu perjuangan Ibnu Taimiyah yang luar biasa, yang selalu bersama rakyat, yang selalu memberikan semangat ke rakyat, yang memberikan keamanan berakyat. Bahkan waktu perang melawan Tatar itu Nasir bin Qalawun Mesir itu ketika berjihad, dia itu minta Ibnu Taimiyah selalu berada di sampingnya. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu menjadi sumber dia untuk memberikan semangat jihad luar biasa. Menjadi lebih tenang gitu. Kalau Ibnu Taimiyah di sampingnya itu jadi lebih tenang gitu. Maka Ibnu Taimiyah waktu berjihad melawan Tatar itu di sampingnya Nasir Qalawun. Nah, seperti itu kan. Nah, tetapi karena Nasir Qalawun di Mesir itu diminta oleh para ulama untuk memanggil Ibnu Taimiyah, ya udah dia kirim surat ke Ibnu Taimiyah untuk dipanggil ke Mesir. Pas dipanggil ke Mesir, Ibnu Taimiyah akhirnya bismillah, dia berangkat ke Mesir. Ada perpisahan lah dengan masyarakat yang di Suriah. Banyak orang yang mengiringi dia kepergiannya, tangis haru karena ditinggal salah seorang ulama yang luar biasa, yang menurut mereka itu seorang yang mujahid, seorang ulama besar yang cinta rakyat, cinta penguasa, semua mencintai Ibnu Taimiyah di Syam itu. Tapi akhirnya bismillah ke Mesir. Sampai Mesir, istirahat sejenak, kemudian langsung ke pengadilan, langsung ditanya, apa pendapatmu tentang masalah persoalan agama, persoalan tauhid, istiwa dan sebagainya. Langsung kita bertanya, siapa kodinya, siapa hakimnya? Kata Qadhi Malikinya, ya saya hakimnya. Langsung menjawabnya nggak mau jawab. Loh, kok bisa kamu sebagai kodinya, sebagai hakim? Kalau hakim itu mestinya orang yang muhayyid, orang yang objektif, yang tidak masuk di dalam perseteruan. Sementara Anda itu sekarang sedang berseteru dengan saya, pendapat Anda berbeda dengan saya, gimana kamu menjadi hakim? Nggak bisa, nggak menerima Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah nggak menerima, nggak mau jawab. Marah ini Qadhi Malik ini. Qadhi Malik ini orangnya keras, dan kalau ada lawan pendapat yang berbeda dengan Qadhi Malik ini sering dijebloskan ke dalam penjara. Nah, disitulah akhirnya Ibnu Taimiyah dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Di Syam ketika mendengar Ibnu Taimiyah masuk penjara, pada bersedih, menangis.
Kalau di Mesir sendiri memang Ibnu Taimiyah waktu itu belum begitu dikenal di Mesir. Cuma dikenal seorang ilmunya luar biasa, tapi di masyarakat nggak banyak yang kenal gitu di kalangan masyarakat umum. Adapun ulama banyak yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah sehingga pemikiran-pemikiran yang ada di Mesir ya umumnya menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah waktu itu ya kan. Sampai akhirnya itu Ibnu Taimiyah dipenjara, tetapi beberapa kali sebenarnya Nasrul Qalawun itu pemimpin Mesir waktu itu ya iba juga dengan Ibnu Taimiyah itu. Iba kenapa harus dipenjara gitu. Tapi seorang presiden kan harus, ini hebatnya Islam. Seorang presiden kan tidak boleh intervensi persoalan pengadilan. Ya pengadilan kayak gitu bagaimana lagi gitu. Ya si Sultan Qalawun itu juga Nasir Qalawun juga nggak bisa berbuat apa-apa ini sebagai seorang pemimpin. Karena ya keputusan pengadilan seperti itu bagaimana lagi gitu kan. Tapi meskipun demikian dia tetap berusaha bagaimana tapi akhirnya Ibnu Taimiyah dengan beberapa syarat boleh dikeluarkan. Di penjara sempat dipenjara beberapa lama. Di Mesir dibolehkan untuk menyebarkan ide-idenya, ngaji, memberikan pengajaran, halakoh. Beliau itu ngajar di sekolah atau universitas dekat Husain, tapi bukan di Al Azhar, di dekat Husain. Kalau Husain dan Al Azhar itu sebenarnya dekatan. Kalau kita ke Mesir di Kairo itu ada jalan di Husain itu, jalan sebelah kanan itu Masjid Azhar, sebelah kiri itu jalan itu ada namanya Masjid Husain. Nah, Ibnu Taimiyah itu di sebelah kiri di dekat Husain itu. Dia mengajar di sana, menyebarkan pemikiran-pemikirannya, tetapi punya dua majelis istilahnya itu, punya dua halakoh atau dua sekolahan. Pertama sekolahan untuk orang awam, nah itu biasanya kalau ngisi di situ dia sifatnya itu ya ceramah-ceramah keagamaan yang sederhana lah. Nah, tapi kalau punya majelis khusus itu terkait dengan ceramah-ceramah keagamaan yang lebih mendetail. Ini kita sebenarnya belum masuk ke pemikirannya Ibnu Taimiyah nih, baru ke sejarahnya, tapi waktunya sudah mepet sekali. Kemudian di sana mengajar, kalau di kalangan awam ya ceramah keagamaan biasa, tapi kalau di kalangan khusus mulai melemparkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang cukup bermacam-macam dan kadang kontradiktif terkait dengan persoalan ketuhanan, takwil, terkait dengan tafsir, terkait dengan macam-macam. Sampai kemudian beliau punya masalah lagi dengan orang-orang sufi. Karena Ibnu Taimiyah ini juga sering memberikan kritikan terhadap kalangan sufi, sehingga dilaporkan oleh para tokoh sufi, akhirnya dipenjara lagi, bahkan kemudian dibuang ke Iskandaria selama beberapa waktu, sampai kemudian dilepas lagi, balik ke Kairo lagi, ngajar lagi di Kairo. Awalnya sih waktu dari Syam ke Kairo itu bentuknya nggak ingin lama-lama, paling mau ya 6 bulan, 5 bulan gitu kan. Tapi ternyata qadarullah beliau di Mesir sampai kisaran 5-6 tahun. Yang kemudian mendengar isu kalau Tatar akan menyerang lagi ke Syam, maka orang-orang Syam meminta Ibnu Taimiyah pulang ke Syam karena ketakutan orang Syam ini. Tatar mau menyerang lagi, udah tua waktu itu, sudah umurnya udah 60-an, balik ke Syam, di Syam disambut sangat luar biasa oleh penduduk Syam. Akhirnya penduduk Syam merasa tenang karena tokohnya, pemimpinnya, orang yang selama ini mereka anggap punya wibawa yang bisa memberikan semangat jihad kepada rakyat Syam, pulang ke Syam. Senangnya minta ampun. Akhirnya di Syam diterima dengan sangat baik. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi ada serangan dari Tatar. Tapi kemudian ada fatwa Ibnu Taimiyah yang kontroversi yang menyebabkan empat kodi atau karena biasanya kalau di waktu itu kalau pengadilan itu ada 4 hakim. Jadi 4 hakim itu 1 Hanafi, 1 Maliki, 1 Syafi'i, 1 Hambali kan gitu, 4 hakim. Ada pendapat Ibnu Taimiyah itu yang bertentangan dengan 4 mazhab ini, yaitu terkait dengan talak. Jadi kalau 4 mazhab itu biasanya kalau ketika seorang mengatakan kepada istrinya, kamu talak, satu tempat, satu majelis kok mengatakan 3 talak, itu dianggap 3. Ibnu Taimiyah enggak, kalau satu majelis itu 1 talak, tidak dianggap 3. Padahal pendapat ini itu adalah pendapat dari Syiah Ja'fariyah, pendapat Syiah Ja'fariyah. Karena Syiah Ja'fariyah itu mengatakan kalau lafal talak dalam satu majelis itu dianggap
3 talak dalam satu majelis itu dianggap satu talak saja. Dan ternyata pendapat ini kok membuat geger di Syam itu, sehingga dia masuk pengadilan dan disuruh untuk tidak memberikan fatwa terkait talak ini. Awalnya menerima sampai beberapa waktu, udah saya nggak ikut jumhur, silakanlah. Tetapi setelah dia menerima dan mengkaji lagi, menurutnya memang nggak pas kalau talak 3 satu tempat ini dianggap 3 talak. Ini cocoknya ya 1 talak itu. Seperti yang biasa pendapat dari Syekh Ja'fariyah. Akhirnya mengeluarkan fatwa ini, akhirnya ditangkap lagi dan dipenjara lagi. Sampai di penjara itu beliau gunakan untuk mentahqiq atau mengkaji ulang buku-buku beliau karena udah tua ya, sehingga merasa waktunya untuk banyak beribadah lah. Sudah waktu itu mungkin udah 60 tahun lebih, ya udah buku-buku yang dia tulis kemudian dikaji ulang, beberapa diperbaiki dan sebagainya. Akhirnya sampai kemudian ada sebagian ulama mengatakan Ibnu Taimiyah waktu itu dilarang untuk menulis, nggak boleh bawa kertas, nggak boleh bawa macam-macam. Ya udah, akhirnya 5 bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Dan rakyat Syam waktu itu sangat merasa kehilangan dengan sosok besar Ibnu Taimiyah. Ini sejarah biografinya, nah, kan? Sejarah biografi. Sekarang kita akan masuk ke pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, ini sungguh yang cukup berat karena memang sekali lagi saya sampaikan, Ibnu Taimiyah ini seorang yang ensiklopedis, seorang yang luar biasa. Secara teologi atau secara tauhid, Ibnu Taimiyah ini independen. Beliau bukan pengikut Asy'ari, bukan juga Mu'tazilah, bukan Syiah, bukan lainnya, bukan Khawarij dan sebagainya, tetapi mempunyai pemikiran yang independen. Di dalam banyak bukunya bahkan juga mengkantor ulama kalam, mengantar Asy'ari, mengantar Mu'tazilah, juga mengkantor para filosof, sehingga bisa dikatakan bahwasanya pendapat ilmu kalamnya bisa dikatakan itu mendirikan firqah kalam baru gitu. Jadi kalau ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada namanya Taimiyah. Karena memang beda lain. Di antaranya yang lain itu terkait dengan pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Apakah yang dimaksud dengan 3 tauhid ini? Maksudnya adalah bahwasanya 3 tauhid ini, uluhiyah itu keesaan kepada Allah, bahwa setiap manusia itu sesungguhnya sejak dari lahirnya itu di dalam kandungan itu telah disumpah oleh Allah, alastu birahum qalu bala. Kemudian ketika dia lahir, dia juga bertauhid rububiyah, bahwasanya alam raya ini sesungguhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua manusia menurut Ibnu Taimiyah itu semuanya dia bertauhid rububiyah. Artinya bahwasanya manusia itu secara sadar atau tidak itu mengakui adanya Tuhan sang pencipta alam. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika dikatakan wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ketika Allah itu bertanya kepada manusia atau orang Quraisy lah, karena ayat ini kan turun ke orang Quraisy. Siapakah pencipta langit dan bumi? Maka semuanya, entah Abu Lahab lah, entah Abu Jahal lah, entah siapapun waktu itu sepakat. Yang menciptakan ya Allah. Sepakat itu. Enggak, karena mereka orang-orang Quraisy itu tidak ada yang ateis, yang anti Tuhan. Tapi semua mengatakan pencipta langit bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka itu menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan? Sekutu itu artinya teman, bersekutu. Saya bersekutu membuat mempunyai perusahaan. Nah, kan bersekutu itu saya dengan teman saya, itu namanya bersekutu. Syirkun fis samawat. Nah, bersekutu mengatakan bisa ada Allah, tetapi juga percaya ada Tuhan lain selain Allah. Siapa itu? Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Mana, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya bersekutu. Kemudian orang Quraisy juga mengatakan malaikat itu perempuan, dan lain sebagainya lah. Artinya mereka mengakui Tuhan Allah sebagai
pencipta langit dan bumi, tetapi mereka menyekutukan Allah karena menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Artinya secara rububiyah itu diakui oleh orang Quraisy pada waktu itu bahwasanya Allah lah Tuhan pencipta alam raya. Tetapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, artinya mereka tidak mau menyembah Allah yang murni, Allah yang satu, yang tanpa syirik tadi itu. Akhirnya secara uluhiyah mereka tidak bertauhid, tetapi secara rububiyah mereka bertauhid. Bukan hanya itu. Menurut Mu'taimiyah, bahasanya kita juga harus bertauhid af'al wa sifat atau asma wa sifat. Artinya sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu qadir, bahwa Allah itu alim, bahwa Allah macam-macam itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ketuhanan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah saja. Maka ketika ada seorang hamba menyembah Allah tetapi masih percaya dengan dukun karena dianggap mengetahui barang gaib atau mengetahui sesuatu, punya ilmu yang menyamai dengan ilmu Allah, atau dia macam-macam, dia telah menyekutukan sifat karena menyamakan ada Tuhan lain yang mempunyai sifat menyamai sifat Allah. Maka ketika kita ingin selamat dunia akhirat, kita secara akidah kita harus bertauhid rububiyah, artinya mengakui bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan alam raya. Tetapi bukan hanya itu, ngapain juga kita percaya sama Allah pencipta langit bumi kalau kita masih menyekutukan Allah, masih datang ke dukun, masih macam-macam lah. Percaya sama orang yang udah meninggal, minta-minta sama mayit, ya, seperti itu enggak bermanfaat gitu kan istilahnya kan. Maka kita juga harus tauhid uluhiyah itu. Kita ma'bud, nyembah hanya Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita juga tidak boleh percaya bahwasanya di sana ada orang yang mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita menganggap ada hal lain selain Allah, itu namanya sudah syirik. Hanya mungkin di sana nanti akan ada persoalan yang menjadi khilaf antar ulama terkait dengan batasan ilmu tauhid. Batasan ilmu tauhid itu kan biasanya kalau di dalam mazhab lain itu kan tauhid nanti kan yang dibicarakan adalah mayat al-bil ghaibiyat, ya kan, sisi ketuhanan, kemudian malaikat, kenabian dan sebagainya, kemudian hari ghaibiyat terkait dengan hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Nah, ada persoalan-persoalan yang ini menjadi khilaf, yaitu terkait seumpama dengan tawasul. Apakah tawasul ini terkait dengan ilmu tauhid ataukah bukan? Kalau para ulama secara umum, tawasul ini memasukkan ke dalam ilmu fikih. Sehingga terkait tawasul ini nanti hukumnya adalah, oh ini wajib, atau oh ini sunnah, atau oh enggak ini makruh, atau ini haram. Nah, kan itu. Jadi hukumnya itu ya kalau terkait hukum taklifi itu ada 5. Kalau enggak wajib ya haram, atau sunnah, atau makruh, atau mubah. Kan gitu. Nah, para ulama itu umumnya memasukkan tawasul itu ya ke dalam hukum taklifi. Namun Ibnu Taimiyah memasukkannya dalam akidah sehingga orang-orang yang suka bertawasul sering dianggap pelaku musyrik, apalagi mereka yang suka bertawasul dengan orang yang telah meninggal. Kecuali tawasul yang dibolehkan hanya 3, yaitu tawasul dengan orang hidup, ini muttafaq alaih, semua sepakat bahwa tawasul dan orang-orang yang masih hidup itu boleh. Kedua, tawasul dengan amal baik, itu semua sepakat. Tawasul dan amal baik itu boleh. Yang ketiga, bertawasul dengan asmaul husna. Semua sepakat itu boleh. Tawasul itu mengambil perantara. Jadi ketika berdoa, ya Allah, saya itu biasa suka ngasih anak yatim, suka ngasih membantu anak yatim. Ya Allah, dengan amal baik saya, tolong luluskan ujian saya. Nah, seumpama ini namanya tawasul. Jadi karena dia sering membantu orang yatim, dia pas ujian Eptanas pengen lulus, dia bawa-bawa tuh amal baik dia itu boleh. Atau dengan asmaul husna, ya Rahman ya Rahim, ya Alim ya Kudus, ya Salam ya Mukmin, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Allah. Dibaca itu asmaul husna dengan sifatmu yang maha besar, dengan Engkau yang maha
alim dengan macam-macam, tolonglah saya, luluskan ujian saya. Nah, ini kan tawasul, ini boleh ini, sepakat para ulama. Atau dengan orang hidup, datang ke Pak Kiai tolong doain saya dong, besok saya ujian. Nah, boleh. Atau ke temannya, karena temannya dianggap soleh, tolong dong doain saya supaya saya ujian, itu boleh. Nah, tetapi bagaimana dengan yang datang ke kuburan, dengan ke orang-orang soleh, apalagi sampai ngusap-ngusap, pecinya diusap-usap, sampai apa, sampai macam-macam lah. Nah, ini para ulama umumnya memasukkan ini ke dalam perkara fikih, sehingga mereka yang melakukan ini hukumnya ya bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah, macam-macam, gitu kan, bisa makruh. Nah, tetapi Ibnu Taimiyah tidak, ini masuk ke dalam tauhid. Kalau tauhid berarti musyrik, bid'ah, ya kan, kafir. Nah, ini bedanya di situ. Jadi di dalam apa namanya, termasuk juga terkait ighosah. Ighosah itu minta bantuan. Nah, kalau di Muhammadiyah nggak ada ya biasanya ighosah tabarukan istilahnya, minta berkah kiai, minta berkah ke, mending kalau kiai masih inilah, minta berkah ke makam-makam atau minta berkah ke benda-benda mati, ke Mekah kemudian atau ke Madinah di museum Nabi, ternyata di sana ada rambut Nabi ditabarukin. Ya Allah, ini saya ada rambut Nabi tabarukan, boleh enggak? Nah, ini sebenarnya itu di kalangan ulama fikih, jumhur ulama selain Mutamiyah ya, ini masuk ke perkara fikih. Dan dalam Quran juga sebenarnya banyak perkara tabarukan, istighosah itu banyak dibahas itu. Nah, tapi memasukkan ini ke dalam perkara fikih. Kalau Ibnu Taimiyah masukkan ke dalam perkara tauhid, sehingga tabarukan, istighosah, tawasulan ini kafir atau enggak, musyrik atau enggak. Nah, ini yang akhirnya sering bid'ah atau enggak, itu kan akhirnya sering menimbulkan berbagai macam persoalan di masyarakat. Kemudian terkait dengan bahasan mantik, tadi terkaitnya. Mantik itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya sesungguhnya mantik yang biasa digunakan oleh ulama-ulama kalam itu lemah. Karena itu olah-olah kata saja. Contoh tentang definisi. Kalau ingin membuat definisi di mantik itu kan yang dibutuhkan adalah jenis dan fasal. Artinya jenis paham ya. Fasal itu apa ya? Apa ya fasal itu ya? Lupa saya itu. Kalau namanya genus kalau istilah ilmiahnya. Kalau fasal itu yang membedakan. Semua gini. Jenisnya kambing. Untuk membedakan kambing dan yang lain apa? Kambing adalah hewan yang berjalan. Oh, semua hewan juga berjalan. Nggak bisa. Itu namanya berjalan yang namanya irdul am kalau dalam mantik. Kambing adalah hewan yang mengembik. Nah, mengembik ini namanya fasal. Jadi menggunakan jenis dan fasal. Ini menurut para ulama mantik, kalau ingin buat definisi harus gunakan jenis dan fasal. Nanti biasanya kalau ketika Anda belajar ilmu mantik itu nanti akan tahu itu. Karena nanti akan ada bahasan tasawurat, ada bahasan tasdikot. Di bahasan tasawurat itu nanti ada kuliatul khamsah. Kuliatul khamsah itu fungsinya untuk membuat definisi. Di antara kuliatul khamsah itu bahasanya nanti al-jinsu, an-nau, al-faslu, irdul am, irdul khas. Nah, biasanya kalau di pesantren salaf diajarin di ilmu mantik. Nah, nanti tasdikotnya terkait dengan kias. Kias iktironi, kias itu dua, iktironi, kias istisnai, kemudian pembagian kias iktironi itu menjadi 4. Nanti setiap 4 itu nanti dibagi lagi menjadi berapa, semua ada 16. Nah, dan lain sebagainya lah. Itu bisa Anda pelajari dalam ilmu mantik. Tapi intinya menurut Taimiyah ilmu mantik ini hanya olah alih kata aja. Oke, Anda mengatakan kambing adalah hewan yang mengembik. Itu bagi orang yang tahu kambing. Kalau orang yang nggak tahu kambing sama sekali, saya bilang, apa kambing itu? Kambing adalah hewan yang mengembik. Dia nggak tahu melihatnya sebelum. Jangan-jangan kambing kayak ular ya kan? Jangan-jangan kayak ini kan? Jadi dia nggak punya bayangan sama sekali gitu soal kambing. Karena dia nggak pernah lihat, ibarat orang buta. Orang buta suruh megang gajah. Yang kalau dia nggak pernah lihat gajah, ya lihat dilus-lus. Oh, ternyata yang dipegang belalainya kan. Oh, gajah itu kayak ular panjang ya kan? Dia pegang belalainya kan. Oh, ternyata gajah itu tinggi. Yang dilus-lus apa kakinya ya kan? Jadi karena dia belum pernah lihat gajah, maka menurut Taimiyah logika yang benar itu ya logika secara ilmiah, secara praktek langsung di lapangan, observasi, bukan hanya muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, natijah, dan kemudian konklusi. Itu permainan kata lah yang nggak penting lah. Dalam kias itu juga nggak penting, dalam definisi juga nggak penting. Yang lebih penting itu adalah kita melakukan observasi langsung di lapangan. Observasi langsung di lapangan, penelitian. Maka saya dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu dalam filsafat ya penganut empiris ya, madzhab empiris ya kan, karena apa namanya, melihat sesuatu itu harus berdasarkan penelitian ilmiah. Kalau atau biasa yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah itu namanya kias usuli,
bukan kias bayan, bukan kias burhan. Nah, jadi ada namanya kias bayan, ada namanya kias burhan. Kalau kias bayan itu ada asal, ada cabang, ada hukum, ada ilat. Nah, untuk mengetahui hukum itu harus mengadakan penelitian secara empirik untuk mengetahui ilatnya itu apa. Karena ketika tidak melakukan kajian empirik, maka kita tidak akan pernah tahu ilat. Kalau tidak tahu ilat, otomatis tidak tahu hukum. Biar tahu hukum, harus tahu ilat. Biar tahu ilat, kajian empirik. Maka usul fikih itu sangat empirik. Itu yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Ya kita kalau ingin tahu sesuatu ya harus turun langsung ke laboratorium penelitian ilmiah, bukan hanya utak-utik kata mantik Aristo. Nggak akan bisa maju kita kalau hanya menggunakan mantik Aristo. Nah, itu Ibnu Taimiyah hebat. Sebelum Ibnu Taimiyah itu sesungguhnya ada Ibnu Salah yang sudah mengharamkan ilmu mantik sebenarnya, tapi tidak sehebat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dari tasawuratnya, saya katakan tadi kan, yang namanya mantik itu kan dibagi jadi dua, ada tasawurat atau tasdikot. Dari tasawuratnya itu dikritik habis-habisan, tasdikotnya dikritik habis-habisan, dan beliau meletakkan kaidah-kaidah baru yang sangat luar biasa. Dua buku, Naqdul Mantik sama Raddu Alal Mantiqiyin. Dan dua buku ini kemudian dijadikan pijakan untuk mengkantar para filsuf. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitabnya Majmu'atur Rasail yang berjilid. Kemudian Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Nah, ini juga masuk filsafat yang kedua. Jadi filsafat yang kedua adalah bahwasanya antara akal dengan wahyu itu sama sekali tidak ada benturan. Akal datang untuk menguatkan wahyu, wahyu datang untuk memberikan cahaya terhadap akal pikiran. Jadi tidak ada benturan akal sama wahyu. Pendapat ini sesungguhnya sama dan pendapatnya para ulama kita semuanya, termasuk Imam Ghazali di dalam Faisal Tafriqah Bainal Iman wan Zindiqah itu disebutkan tentang tidak mungkinnya benturan antara akal dengan nakal. Termasuk juga Ibnu Rusd dalam bukunya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wal Ittisal, Ibnu Rusd juga mengatakan tidak mungkin ada benturan antara akal dengan nakal. Jadi itu semua saling menguatkan. Jadi seluruh ulama Islam itu tidak ada yang mengatakan berpendapat bahwasanya ada benturan akal dan nakal. Sehingga Ibnu Taimiyah sendiri menulis buku khusus sampai 11 jilid Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Jadi upaya untuk kompromi jalan tengah antara akal dengan nakal itu 11 jilid sendiri. Cuma di situ banyak sekali mengkanter pendapat-pendapatnya Ibnu Sina. Banyak sekali dikanter. Kalau di mantik, Raddu Alal Mantiqiyin sama Naqdul Mantik, di dalam mantik itu banyak mengkanter buku-bukunya Imam Al-Ghazali. Karena memang Imam Al-Ghazali ini termasuk ulama Asy'ari yang sangat mendalami filsafat dan sangat fanatik dengan ilmu mantik. Bahkan Imam Al-Ghazali ini merupakan ulama pertama yang memasukkan ilmu mantik dalam kitab Al-Mustasfanya itu di dalam ilmu usul fikih sebagai muqaddimah usul fikih. Bahkan sampai mengatakan di dalam muqaddimah Al-Mustasfanya itu, siapa yang tidak paham ilmu mantik, maka kemampuan keilmuannya perlu dipertanyakan. Imam Ghazali itu menulis kitab mantik banyak, termasuk Al-Qistas Al-Mustaqim, Mi'yarul Ilmiah, terus dan lain-lain. Ada beberapa buku ilmu mantik yang ditulis oleh Al-Ghazali, termasuk di Muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi ilmu usul, itu muqaddimahnya khusus membahas tentang ilmu mantik. Sehingga setelah Ghazali itu kalau mau belajar usul fikih ya bahasa mantik dulu, kalau enggak ya kelabakan gitu. Sampai kemudian di era kontemporer sekarang ini usul fikih sudah lepas dari ilmu mantik lah. Kalau kita belajar usul fikih sudah enak karena ilmu mantiknya sudah dilepas sama ulama-ulama kontemporer. Bagaimana dengan tasawuf? Nah, sekarang kalau Ibnu Taimiyah ini orangnya sangat keras tentang tasawuf itu, karena memang di masanya itu ada beberapa aliran tasawuf yang menurut Ibnu Taimiyah ini melenceng. Yang pertama itu aliran orang yang percaya dengan wahdatul wujud. Ini sebenarnya wahdatul wujud ini pendapatnya Ibnu Arabi di dalam bukunya apa tuh? Khususul Hikam kalau nggak salah. Nah, itu tentang wahdatul wujud. Tadinya bahwasanya alam raya, manusia dan lain sebagainya, makhluk itu sebenarnya tidak ada. Kita itu bagian dari Tuhan, dari pancaran Tuhan sesungguhnya. Kita itu bagian daripada nur cahaya Tuhan. Kita juga bisa menyatu dengan Tuhan ketika kita sudah mencapai derajat yang sangat tinggi di dalam ilmu tasawuf. Sehingga
di tasawuf itu ketika kita berzikir, zikir, kita tenggelam di dalam cinta, mahabbah, itu nanti kita akan sampai kepada posisi namanya sakron. Sakron itu mabuk cinta. Ketika orang mabuk kan nggak sadar dia, sampai bilang saya Tuhan. Nah, kayak al-halaj ya, al-halaj itu termasuk manunggaling kawula Gusti itu. Al-halaj, kemudian sesi di senar, nah itu kan dan itu menurut Imam Abu Zahra bahwasanya ide-ide manunggaling kawula Gusti itu sesungguhnya bukan dari ajaran Islam, tetapi itu sesungguhnya adalah ajaran dari India, yang kemudian masuk ke dalam ajaran Islam. Ini ditentang habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah. Yang kedua, filsafat al-isyraqiyun. Ini juga atau tasawuf isyraqi yang manusia pancaran Tuhan. Sehingga di sini termasuk mengkritik Ghazali dalam ya karena Ghazali itu mengarang kitab apa? Al-Mishkat apa sih? Al-Mishkat apa kok lupa saya. Nah, ini juga dikritik oleh Ibnu Taimiyah karena melihat bahwasanya manusia itu sesungguhnya adalah pancaran Tuhan. Ketika hati kita bersih, kita akan mendapatkan pancaran ilahi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tasawuf yang memang sangat melenceng, yaitu di zamannya itu suka ada orang yang ngaku sufi tapi sesungguhnya itu dia dukun gitu. Ada cerita, ini sebenarnya udah lewat waktunya ya, saya selesai dikit aja deh. Ada cerita katanya ada apa namanya, seorang pakar ahli sufi yang dia itu punya karomat. Punya karomah. Karomahnya itu apa? Nggak bisa dibakar. Jadi kalau masuk ke api itu, keluar dari api itu nggak kebakar gitu. Akhirnya Ibnu Taimiyah dipanggil ke depan, dilaporkan ke pemerintah, ke pengadilan. Sampai Ibnu Taimiyah bilang, coba saya minta kamu, sekarang kamu mandi, habis mandi silakan masuk ke api. Oh, nggak berani dia. Karena Ibnu Taimiyah sudah mikir, ini pasti pakai materi tertentu yang ditaruh di tubuh dia, dioleskan, sehingga dia nggak kebakar. Ini si tukang dukunnya ini yang ngaku-ngaku punya karomat nggak berani. Nah, ini sangat benci karena menurut Ibnu Taimiyah, oh ini kayak gini ini yang bikin umat Islam mundur, ini nggak jelas nih percaya sama karomat yang hasil tipu-tipu ini yang bahaya kan seperti itu. Kemudian juga orang sufi-sufi yang percaya dengan zahir nas, batin nas. Nas Al-Quran itu ada zahir, ada batin, ada makna yang bisa dipahami orang awam, ada yang makna yang hanya bisa dipahami orang khusus. Ini juga ditentang Al-Quran itu ya untuk semuanya. Masa ada orang umum, orang khusus? Nah, terkait am-khos ini sesungguhnya juga biasa menjadi pemikiran orang Syiah Batiniyah sebenarnya. Cuman kemudian punya persinggungan dengan kalangan sufi, di mana kalangan sufi juga mengakui atau membenarkan adanya makna zahir dan makna batin. Hanya saja mereka punya dhawabit, punya standar tertentu yang membedakan antara Syiah Batiniyah dengan kalangan sufi. Sehingga orang sufi mengatakan makna zahir batin itu terkait dengan tafsir isyari. Ada syaratnya. Syaratnya diantaranya adalah kita harus percaya dengan makna zahir dan bahwasanya makna zahir itu tidak bertentangan dengan makna batin dan macam-macam lah. Itu bisa Anda pelajari di dalam ilmu tafsir. Dalam tafsir nanti akan dilihat di dalam tafsir isyari. Kemudian dalam ilmu tafsir sekarang, tadi ada tasawuf, ada mantik, ada filsafat, ada ilmu kalam ya kan. Nah, sekarang kita akan melihat ke apa tadi? Kok jadi lupa saya. Kita akan melihat sisi lain daripada tafsir ya, tafsir Al-Quran ya. Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah itu, ketika kita menafsir Quran ya, Quran harus dengan Quran. Quran itu setelah itu dan sunnah. Quran setelah ditafsirkan dengan sesuai yang dipahami oleh generasi awal, salaf soleh, sahabat, tabiin gitu. Jangan menggunakan akal, karena kalau menggunakan akal itu sangat berbahaya, nanti bisa tersesat. Meskipun pendapat ini bertentangan dengan yang jumhur ulama, terutama Ghazali, karena Ghazali sangat mengagungkan akal sehingga memberikan dua bit ataupun meletakkan beberapa standar bagaimana supaya kita itu bisa menafsirkan ayat Al-Quran dengan akal dan tidak bertentangan dengan sunnah. Kan ada koroin namanya, ada indikator. Apa itu indikator? Itu panjang lagi dalam usul fikih. Nanti ada indikator itu ada namanya asyariyah, ada namanya indikator lughawiyah, ada namanya indikator urfiyah, ada macam-macam lah. Itu dalam tafsir. Jadi lebih kepada tafsir bermaksur. Maka kita tidak heran dia punya murid Ibnu Katsir yang tafsir Ibnu Katsir sangat luar biasa, dikenal dengan tafsir bil maksur. Ini pandangan Ibnu Taimiyah terkait dengan tafsir Al-Quran. Intinya karena kita kembangkan saja dalam dialog bahwa Ibnu Taimiyah ini sangat luar biasa
mempunyai banyak pemikiran, termasuk juga terkait dengan majas Al-Quran, termasuk beliau sesungguhnya tidak kurang serap dengan majas Al-Quran, karena menurut beliau Al-Quran itu semuanya adalah hakikoh, bukan majas, sehingga menghindari apa yang disebut dengan istilah takwil, karena bagi Ibnu Taimiyah takwil itu sesungguhnya adalah tafsir. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, banyak sekali tadi ilmu yang didapatkan terkait dengan Ibnu Taimiyah, mulai dari sejarahnya bahwa beliau merupakan cendekiawan yang terkenal pada zamannya, tentang pemikiran-pemikirannya yang maju. Sebenarnya dari teman-teman tadi, teman-teman mahasiswa ini banyak yang tanya Ustadz, kalau tadi yang diberitahu Ustadz banyak sekali kan buku rujukannya tentang penjelasan Ibnu Taimiyah, ada nggak sih satu buku aja yang bisa menjelaskan keseluruhan Ibnu Taimiyah? Seperti itu Ustadz. Nah mungkin bagi Bapak atau Ibu dan juga teman-teman sekalian masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan sampai pukul 21.40. Dibuka sebanyak 3 penanya. Sekiranya nanti masih ada waktu, maka akan dibuka lagi penanya berikutnya. Bagi Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan meng-unmute mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Dipersilakan bagi Bapak, Ibu yang ada pertanyaan. Apabila belum ada, ini di sini ada di kolom komentar sudah ada pertanyaan Ustadz. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah kita perlu belajar tauhid lebih dalam? Bukankah saat kita yakin mengakui Allah adalah Tuhan pencipta alam, percaya segala sesuatu yang terjadi di atas kehendak Allah, melakukan segala hal atas nama Allah dan hanya untuk Allah, apakah kita masih perlu belajar tauhid? Atau keyakinan seperti itu sudah cukup? Terima kasih Ustadz. Bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, jadi nulis buku dalam kitab Lujawu Awam fi Ilmil Kalam itu, beliau mengatakan untuk orang awam yang penting kita percaya dengan rukun iman, rukun Islam itu cukup. Kita percaya, kita yakin, karena kita sudah lihat alam raya, pasti yakin lah, karena tidak boleh taklid tauhid itu sudah cukup untuk orang awam. Dan itu juga sesungguhnya Imam Ghazali juga itu dari pemikirannya Imam Asy'ari di dalam Al-Fawd fi Ilmul Kalam itu, dalam sebuah risalah kecil. Dimana Imam Asy'ari juga mengatakan terkait untuk orang awam tidak perlu mendaki-mendaki lah, nggak perlu dalam-dalam. Yang kedua, untuk para spesialis ilmu, orang yang belajar filsafat, orang yang belajar studi, baru mereka ini menurut Al-Ghazali dan menurut Imam Asy'ari disunahkan atau istihbab, dianjurkan untuk belajar ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu tauhid secara mendetail. Kenapa demikian? Karena bahwasanya rongrongan terhadap akidah Islam itu selalu ada. Kapanpun itu selalu ada. Kalau pada waktu itu diserang oleh orang Kristen, orang Yahudi, orang Majusi, orang Manawi, istilahnya ya. Orang Manawi itu keyakinan yang ada di Irak. Kalau Majusi itu di Iran. Sekarang pun sebenarnya sama. Kita itu juga berhadapan dengan tokoh-tokoh liberal, kita berhadapan dengan orang-orang ateis, kita berhadapan dengan filsafat-filsafat Barat modern yang pragmatisme, kemudian semacam-macam liberalisme dan sebagainya lah. Nah, yang bisa menghadapi mereka itu yang mereka yang punya takhusus terhadap ilmu kalam, terutama sekarang itu terkait dengan hermeneutika itu yang luar biasa menggempur umat Islam, sehingga Quran itu ditafsirkan seenaknya, semaunya. Hukum Islam menjadi semuanya benar, tafsiran semuanya benar. Hal-hal yang sifat qat'iyat yang semestinya itu enggak boleh berubah, itu menjadi mutaghayirat semua. Bahkan muncul usulan-usulan untuk dekonstruksi terhadap ayat-ayat yang sifatnya qat'iyat yang sebenarnya tidak berubah. Nah, yang bisa menghadapi mereka ini, mereka yang tokoh-tokoh yang sangat gemar dengan hermeneutika, struktural, konstruksi dan macam-macam ini, ya para ulama kalam. Mereka yang bisa mendalami. Makanya
Imam Asy'ari, termasuk juga Imam Ghazali mengatakan bukan sunahkan ya, dianjurkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan senang dengan untuk memperdalam ilmu ini supaya memperdalam agar dapat membersihkan akidah Islam dari serangan musuh atau dapat menyelamatkan akidah umat dari serangan berbagai macam pemikiran yang melenceng. Karena kalau orang awam mereka nggak paham apa-apa, taunya ketika dia UIN, Quran dilempar, kemudian dikatakan Quran makhluk, diinjak-injak. Ya, yang menghadapi mereka siapa? Ya orang ulama kalam kan, orang apa juga nggak tahu apa-apa, cuma bisa marah-marah doang ya. Karena sesungguhnya kita itu inginnya kan kalau intelektual kita hadapi dengan intelektual, jangan dengan kekerasan, nggak baik lah istilahnya. Masa intelektual dihadapi dengan kekerasan, dengan demo, dengan poster-poster, ya kan nggak baik lah. Intelektual ya kita hadapi dengan intelektual. Seperti halnya Nasir Hamid Abu Zaid yang menulis buku tentang Zawjiyatul Ta'wil dan sebagainya itu sangat hermeneutik, dikritik oleh Muhammad Ammar Imarah ya dengan ilmu kalam, ya dengan filsafat kan seperti itu. Jadi disunahkan, dicintai, dianjurkan bagi mereka yang memang punya kemampuan untuk memperdalam secara mendetail supaya kita itu bisa menyelamatkan umat Islam dari berbagai macam serangan pemikiran-pemikiran yang melenceng. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Penanya selanjutnya kepada Bapak Abdul Wahab, dipersilakan. Nah, cuma tadi menggarisbawahi pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah mengenai di Quran tidak ada majas itu. Itu kalau seandainya berpendapat begitu, maka terpaksa harus tidak konsisten. Karena di Quran itu secara zahir ada ayat yang secara zahir itu bertentangan. Kalau tidak dimaknai majas itu akan antara satu dengan lain itu bisa seolah-olah bertentangan. Kalau dimaknai majas itu klop, itu tidak bertentangan. Itu sangat berbahaya kalau katanya tidak ada, sehingga akan ke arah menganggap orang lain itu keliru. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu innallah ma'ana, itu kan secara zahir itu kan bertentangan. Itu kalau sebenarnya tidak ada majas. Menurut saya begitu, cuma hanya menggarisbawahi aja. Terima kasih. Ya, terkait majas dalam Quran ini memang banyak dikritik oleh para ulama. Karena majas ini bagian dari pemahaman bahasa Arab, struktur bahasa Arab. Al-Quran ini turun di Arab. Struktur bahasa Al-Quran itu menyesuaikan dengan bahasa Arab. Sehingga ketika di bahasa Arab itu ada majas, ya di Quran memang ada majas. Bukan hanya terkait dengan ini, bukan dengan ayat-ayat sifat. Terkait dengan cerita-cerita itu ya, banyak majas tuh. Was'al Qaryah talati, ya. Was'al Qaryah, tanyalah kepada Qaryah. Qaryah itu apa? Kampung. Masa tanya kepada kampung, emang kamu manusia ditanyain? Maksudnya tanyalah kepada penduduk kampung, ya kan begitu. Berarti ada yang mahdzuf. Apa yang mahdzuf? Ahlu Qaryah. Kata ahlu ini mahdzuf. Tapi yang munculnya was'al Qaryah. Nah, ini kan contoh simpel ini. Kalau dalam ilmu bayan ya, itu ada itu biasanya nanti akan kita diajarkan terkait dengan yang mahdzufat dan lain sebagainya itu. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran, termasuk ketika manusia di dunia buta, di akhirat akan menjadi buta. Loh, kalau kasihan sekali orang buta yang di dunia, nanti di akhirat akan buta. Maka menurut para ulama, buta di dunia maksudnya buta dengan firman Allah, dengan sunnah Rasulullah dan sebagainya. Ketika tidak mau mendengarkan sunnah Rasul, tidak mau mendengarkan perkataan Rasul, maka di akhirat mereka akan buta. Seperti dalam surat Al-Baqarah juga terkait dengan semua buku nomin itu yang kemudian tangannya ditutupkan, banyak sekali lah. Itu maksudnya itu ya saking tidak maunya orang kafir Quraisy untuk mendengarkan Al-Qur'an itu sampai dikiaskan menutup telinga. Nah, kan gitu. Semuanya tutupin gitu. Atau dzuk fa innaka antal azizul karim ya. Dzuk, orang azab kok suruh rasakanlah. Dzuk itu kan mestinya ketika Al-Qur'an mengatakan dzuk, rasakanlah. Ya rasakan sesuatu yang enak-enak. Ini sesuatu yang tidak enak kok dirasakan. Nah, ini kan banyak sekali lah, apalagi kemudian di belakang itu terkait dengan keanuru usayatin. Kalau di neraka itu nanti ada makanannya orang ahli neraka itu keanuru usayatin, kayak kepala setan. Ini siapa di dunia yang udah ngelihat setan? Setan itu kayak apa ya kan? Tapi
di otak kita itu setan itu pasti mengerikan, kepala setan itu pasti ngeri, ya kan itu. Sehingga dimisalkan dalam Al-Qur'an kanur usayatin, bahwasanya makanannya ahli neraka itu seperti kepala setan dan lain sebagainya. Memang terkait hal ini menjadi perdebatan luar biasa, menjadi kritikan luar biasa dari pendapatnya Ibnu Taimiyah karena menolak adanya majas di dalam Al-Qur'an dan juga menolak adanya takwil di dalam Al-Qur'an, karena bagi Ibnu Taimiyah takwil itu maksudnya adalah tafsir saja. Padahal ketika kita belajar ilmu balaghah ataupun ilmu kalam itu sesungguhnya memang ada beberapa perkembangan makna takwil. Kalau di generasi awal itu memang benar kata Ibnu Taimiyah takwil sama tafsir itu sama. Tetapi kemudian perkembangan ilmu pengetahuan itu memisahkan antara takwil dengan tafsir itu sesuai dengan spesiali ilmu. Kalau di dalam balaghah dan ushul fikih dipisah. Kenapa? Karena memang ada untuk mempermudah di dalam memahami Al-Qur'an, sehingga nanti takwil itu dianggap sebagai saful lafzi an al hakiki ila makna masjid li qarnatin tadul alaihi. Bahwasanya yang namanya takwil itu adalah memalingkan lafaz yang asli kepada makna lain. Syaratnya harus ada qarinah, ada indikator. Dan indikator itu harus mendukung terhadap makna tadi. Seperti kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya itu ro'aitu asatan fil harb, saya melihat singa di dalam pertempuran, maksudnya bukan singa tetapi seorang yang sangat pemberani. Ya, ini kan qarinah akliyah namanya, indikator akal. Karena nanti ada indikator akal, ada indikator syariat, ada indikator tradisi, ada indikator bahasa, minimal ada 4. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam bukunya Faisal Tafriqah, juga disebutkan juga oleh Ibnu Rus di dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bainal wal hikmah wal ittisal. Faslul Maqal fi ma bainal syariah wal hikmah minal ittisal. Nah, ini juga disebutkan di sana tentang syarat-syarat takwil. Nah, jadi memang dalam tanda kutip menyalahi pendapat mayoritas para ulama terkait dengan tidak adanya majas dan tidak adanya takwil di dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi serangan banyak sekali para ulama terhadap pendapatnya Ibnu Taimiyah ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak Rilmi ini bisa bertanya langsung, atau Bapak Haddad Hussein Lubis bisa bertanya langsung kepada Ustadz Wahyudi. Baiklah, kalau begitu saya bacakan saja. Yang pertama, Ustadz, apakah pembaruan Ibnu Taimiyah agar umat Islam merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah ini yang diterjemahkan gerakan Salafiyah dengan menuntut generasi awal Islam? Lalu, bagaimana halnya untuk menyikapi permasalahan terkini yang tidak terjadi atau belum ada di masa generasi awal Islam? Seperti itu, Ustadz. Sisi pembaharuan Ibnu Taimiyah itu diantaranya adalah bahwa dia menyadarkan umat Islam pada waktu itu untuk bangkit. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, dia memang punya jargon kembali ke Quran Sunnah. Jadi kita itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun pendapat ulama madhab tetap dijadikan sebagai acuan, tetapi ketika ada persoalan, solusinya kita kembalikan langsung kepada Quran Sunnah. Dan Ibnu Taimiyah itu di dalam fikih tetap bermadhab Hambali. Artinya Ibnu Taimiyah itu tidak menegasikan madhab sama sekali, tidak, tetap mengakui madhab. Dan adapun generasi salaf itu sekadar dijadikan sebagai acuan di dalam ijtihad, yaitu sahabat, kemudian tabi'in. Adapun ketika ada persoalan yang tidak ada, ya Ibnu Taimiyah tetap menggunakan standar para ulama, apa itu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lain, termasuk masalah musalah dan sebagainya. Maka kalau Anda baca bukunya muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu punya buku judulnya itu I'lamul Muwaqqi'in. Luar biasa, sangat bagus di dalam membahas tentang maqasid syariah. Yang masalah kan bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Qayyim, pengikutnya. Yang kaku itu bukan Ibnu Taimiyah, pengikutnya. Ibnu Taimiyah itu pakar mantik kok, tapi pengikutnya mengharamkan ilmu mantik. Ibnu Taimiyah itu belajar memantik meskipun mengharamkan, tetapi belajar memantik dan mendalami. Ibnu Taimiyah itu mendalami filsafat, pengikutnya mengharamkan filsafat. Ibnu Taimiyah itu punya buku tentang tasawuf, pengikutnya mengharamkan tasawuf. Jadi yang masalah ini itu bukan di Ibnu Taimiyahnya,
tetapi pengikutnya mereka yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah yang selalu menisbatkan diri sebagai pengikut salafi. Sedikit kita ikut manhaj salafi, kita ikut manhaj salaf. Ibnu Taimiyah itu ya Ibnu Taimiyah juga begitu, kita ikut manhaj salaf, tapi tidak segitunya gitu. Pakar usul fikih Ibnu Taimiyah itu, ngarang buku Al-Muswaddah. Sementara salafi yang sekarang itu banyak yang bahkan sebagian itu mengharamkan usul fikih. Anti usul fikih ini gimana ini? Anda bisa bersetiap tanpa usul fikih bagaimana itu? Sangat susah. Tidak paham terhadap ilmu balaghah dan sebagainya itu gimana? Ibnu Taimiyah meskipun dia itu anti majas dan takwil, tetapi penguasaan terhadap bahasa Al-Qur'an juga sangat luar biasa. Beliau menulis tafsir azim itu ya 4 jilid itu berapa itu sungguh luar biasa gitu. Punya Ibnu Taimiyah itu. Artinya punya landasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal menurut generasi salaf dan sebagainya, sehingga muncul pendapat-pendapat yang kontroversi di masyarakat, membingungkan, semuanya diharamkan, semuanya bid'ah, ya kan repot. Padahal Ibnu Taimiyah nggak segitunya gitu. Makanya kalau mereka itu benar mengikuti Imam Ibnu Taimiyah, jangan yang dipelajari itu dipotong-potong, yang sesuai dengan pendapatnya diambil, yang nggak sesuai dibuang. Makanya saya heran di karangan salafi itu Naqdul Mantiq sama Ardul Mantiqin, katakanlah ilmu mantik itu jarang diajarkan, itu jarang dipelajari. Kemudian Dar'ut Ardil Akli wa Naqli jarang diajarkan juga. Yang dikutip itu di Majmu' Fatawa itu pun yang sesuai, atau kitab Al-Istiqomah itu pun yang sesuai. Potong-potong ini masalah jadinya. Sehingga ketika kita memahami Ibnu Taimiyah itu nggak komprehensif, tetapi anhawa. Maka harus dibedakan antara Taimiyah dengan Wahabiyah. Yang ada saat ini itu sungguhnya adalah Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang memang sangat fanatik, bukan Taimiyah. Karena beda antara pemikiran Ibnu Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lebih ensiklopedis dan memang tegas, tetapi Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih skriptural lah, lebih tekstual banget, lebih literal sekali dan mudah membid'atkan yang lain. Ibnu Taimiyah tidak segitunya. Maka ketika kita baca Ibnu Taimiyah itu sangat luar biasa. Baca buku Ibnu Taimiyah ini di kanan kiri saya buku Ibnu Taimiyah banyak sekali nih. Dan sebagian sudah saya kirim ke Indonesia. Itu luar biasa itu. Jadi jangan dipotong-potong lah mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Ini mengurangi sisi keilmiahan Ibnu Taimiyah jadinya. Kasihan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Haddad bisa langsung bertanya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu Ustaz, bagaimana posisi Imam Ibnu Taimiyah dalam mengcounter serangan pikiran dan politik dari kaum Batiniyah yang telah merusak dan mengadu domba umat Islam, bahkan Kesultanan Seljuk itu sampai hancur. Soalnya baik kayak Imam Ghazali, beberapa imam lain juga berlawanan dengan Batiniyah, Ustaz. Tapi kan dia juga berselisih dalam pemikiran dengan Ibnu Taimiyah, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Benar. Gimana, Ustaz? Benar. Jadi Ghazali juga sangat kesal dengan Batiniyah ini, karena memang Batiniyah ini sebenarnya Syiah Ismailiyah. Jadi mereka itu menafsirkan Al-Quran itu dalam tanda kutip sesuai dengan ideologinya dan keinginannya. Wadrib bi'asokal hajar, maka pukullah maksiat yang ada dalam hatimu dengan tongkat imanmu. Fangfajarat bihutata asyrata'ina, maka dari hatimu akan terpancar 12 sinar kebenaran. Nah, seumpama ya kan. Atau marajal bahraini al-taqiyan itu diartikan sebagai Hasan dan Husain. Ada dua bahar atau dua samudra, itu adalah Hasan dan Husain, di mana antara Hasan dan Husain itu nanti akan memancarkan ilmu macam-macam lah. Ini tafsir batin yang menghancurkan ulama. Meskipun Ibnu Taimiyah sama Ghazali itu berbeda pendapat, sering berbeda, tetapi di sini sepakat tafsir batini ini sangat menghancurkan. Saya sempat waktu di pameran buku itu membaca beberapa karya bukan ulama istilahnya, buku karya para tokoh Syiah Ismailiyah itu mirip primbon, mirip buku-buku kayak Samsul Ma'arif Kubros, pokoknya khayalan, kemudian mistis, banyak sekali mistisnya. Ini kalau begini ya hancur umat Islam kalau dikuasai oleh
orang-orang yang percaya mistis, percaya ini macam-macam, dan akhirnya ajaran Islam itu semua diutak-atik. Sholat maknanya gini, dohir batinnya benar gini, puasa maknanya gini, dohir nikmat batinnya begini, kacau jadinya. Maka sepakat antara Ghazali dengan Ibnu Taimiyah untuk sama-sama mengkanter pemikiran Syiah batinnya. Kenapa harus dikanter? Karena memang ketika Ibnu Taimiyah itu ada, memang Syiah batinnya sudah runtuh. Kita baca kan waktu itu kan di Mesir ya. Di Mesir itu kan waktu itu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu pahamnya adalah Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu ya Syiah batinnya itu. Yang ajarannya sangat mistis, sangat macam-macam, banyak penyimpangan. Nah itu ya itu. Waktu zaman Ibnu Taimiyah mereka sudah runtuh, tetapi sisa-sisa pemikiran mereka itu masih bertebaran baik di Mesir maupun di Syam. Maka ini perlu dibentengi umat Islam dari pemikiran Syiah batiniyah. Caranya yaitu beliau banyak menulis buku tentang kantor-kantor terhadap Syiah batiniyah untuk membentengi umat dari paham-paham tersebut. Kalau sekarang sampai sekarang mungkin sudah aman lah, bisa dikatakan aman kita dari serangan Syiah batiniyah. Tetapi sekarang justru yang muncul yang berkembang adalah Syiah 12 ya, kemudian juga masih ada sih sebenarnya Syiah Ismailiyah di Iran, di Pakistan, tapi nggak besar lah, tidak besar. Yang besar adalah Syiah 12 di Iran, kemudian di Irak yang sudah mayoritas, kemudian di Bahrain lumayan, di Kuwait lumayan. Nah, cuman yang besar adalah di Iran dan Irak. Tetapi dengan Sunni sebenarnya mereka sekarang ya baik-baik dalam tanda kutip lah, tetapi secara politik luar biasa terjadi gesekannya itu sampai sekarang. Itu sudah pernah saya sampaikan pada sesi sebelumnya ya tentang gesekan Sunni Syiah dan sebagainya. Tapi intinya memang di masanya itu, di masa Ibnu Taimiyah, Syiah batiniyah itu pemikirannya masih luar biasa, masih membahayakan karena meskipun dinasti Fatimiyah sudah runtuh, para intelektualnya masih banyak sehingga perlu dikantor secara kritis. Apalagi di waktu yang sama tentara Tatar kemudian salib juga menyerang umat Islam, sehingga umat Islam itu butuh satu saf perjuangan ajaran Islam yang benar, jangan sampai melenceng, karena ketika akidah kita itu melenceng jauh dari Quran Sunnah, maka kemenangan umat Islam juga sulit untuk didapatkan. Tapi ketika kita kembali ke Quran Sunnah, insya Allah kemenangan itu akan dapat diperoleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dari jamaah, apakah masih ada pertanyaan untuk penanya terakhir sebelum kita tutup? Mungkin tidak ada ya, Ustadz. Baik Ustadz, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9:30 dan juga kita beranjak ke sesi akhir. Sebelumnya saya ingin menginfokan bagi para jamaah yang ingin melihat rekaman kajian YouTube kami pada episode sebelumnya, bisa di-follow dan di-subscribe pada media sosial yang telah kami kirim yang berada di kolom komentar. Di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Baik, masuk ke sesi terakhir, sesi penutup, yakni doa dipimpin oleh Ustadz Wahyudi. Silakan Ustadz Wahyudi dipimpin doa penutup. Baik, sungguhnya pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat luar biasa, sangat ensiklopedis. Sebaiknya kita itu ketika membaca itu lebih komprehensif, tidak sepotong-potong sehingga tidak menurunkan derajat Ibnu Taimiyah, dan perlu dibedakan antara Taimiyah dengan Wahabiyah supaya kita tidak menurunkan lagi derajat Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para jamaah. Mohon maaf apabila kami selaku panitia yang bertugas pada hari ini terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Dan sedikit menginfokan, kajian Juanda ini dari Stanmu mengadakan tiap 2 minggu sekali dengan link yang sama, dan juga apabila ingin mendapatkan info-info terkait dengan kajian ini bisa di-follow di Instagram kami untuk lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Izin undur diri. Ya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz.